Ada orang yang nendang sajen itu menurut saya pikirannya sangat dangkal sekali itu kan budaya. Kenapa kok di sebenarnya sih antara budaya dan agama itu nggak sama sekali berbenturan sebenarnya. Yang membentur-benturkan itu ya orangnya sendiri, oknum itu sendiri. Seperti negara dan agama itu juga sama sekali tidak ada benturan. Yang membenturkan itu ya oknum orang-orang itu sendiri. Kali kemarin ada yang tanya saya, suruh menanggapi tentang yang nendang sajen itu, saya nggak menanggapi karena apa, itu sudah ranahnya pemerintah kok. Kalau ada orang mau belajar sini ya, tak kasih tahu. Kamu yang dimaksud sajen itu kayak mana? Tak suruh ajak makan kok kamu. Makan aja itu daripada kamu tendang, kan selesai. Ngapain kamu tendang? Wong saya itu biasa dulu di sawah, lepas acara itu panenan itu makan di sawah, saya makan sajennya itu. Ujung-ujung. Iya. Kecil saya suka makan begitu. Enggak kalau ditendang gitu, enggak gitu loh. Makanya jangan dilihat hanya sekilas saja. Nanti kamu seperti orang buta yang disuruh menjelaskan tentang gajah. Jelalah yang kamu pegang itu pas belalainya sehingga kamu teriak-teriak, agama itu telanjang begitu kayak ular. Yang kamu pegang belalai. Gajah itu lebar kayak tampah gitu. Yang kamu pegang pas telinganya. Makanya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami agama itu enggak hanya teksnya saja, artinya saja enggak. Perlu qiyas, perlu isma, perlu kita ke ulama, perlu tahu syaraf. Itu dipelajari dulu. Pelajari Al-Quran itu enggak semudah itu. Makanya ketika ada tafsir itu pun juga dengan kajian yang luas gitu. Ketika ada firman Allah yang berbunyi, ketika kamu bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah. Ini kalau cuma dipetik ini tok, wah mabuk orang ini, mabuk agama, bahaya ini. Padahal di asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat ini? Sebab ketika itu baginda Rasulullah diserang. Jadi enggak kita itu tiba-tiba orang lagi makan kita bom, ada orang lagi duduk-duduk kita bunuh, enggak seperti itu. Kita itu boleh membunuh hanya ketika kita itu mau dibunuh. Menjaga diri kita. Kalau kita membunuh orang yang tidak membunuh kita walaupun itu kafir, haram, mencium baunya surga saja haram. Oh, cuma mati sahid. Sangit iya. Sangit itu iya. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 12,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M. Dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini.
ingat saya. Sehat? Maimun. Jadi tentara. Ke Papua. Ayo kayak Om ya ke Papua. Hah? Kayak ayah? Ah, kurang menantang. Waalaikumsalam. Oh ya Allah. Hobi ke Papua saya. Papua. Hobi. Siap. Dari Papua pindah ke Jawa. Diminta lagi. Ikhlas. Papua ini kan sebenarnya saudara kita di sana itu. Saudara kita yang di Papua itu. Ya Allah. Alhamdulillah selama 2003 di Papua, 2004 2004 sudah ada di Papua. sudah sampai Pas 2004 saya masih di pondok. 2017. Masih orang saya. 2017 balik ke Jawa. 2020 diminta lagi. Siap. Berangkat. Pokoknya apa yang diperintah negara berangkat. Alhamdulillah. Rokok enggak? Oh ada. Pokoknya apa yang diperintah negara berangkat. Oke, siap. Saya sangat suka terhadap aparat yang terutama tentara sih. Mengabdikan hidupnya untuk negara itu saya sangat suka sekali. Ya, alhamdulillah selama di Papua banyak fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa sampai tahu saudara kita yang paling bawah hidupnya susah sampai tingkat ke atas. Dari SDM-nya kita udah mulai perbaiki, dari pengajaran. Bahkan ada kemarin itu santri sini yang beliau itu anggota 511 yang berangkat ke Papua itu. Pulang ke sini tuh ditangisin sama anak-anak Papua yang kecil-kecil itu. Oh iya. Karena begitu dekatnya dengan saudara-saudara kita yang di Papua sana. Karena dengan dasarnya kan rakyat kan ibu kandung kita. Kita nggak boleh menyakiti. Jika ada anggota yang menyakiti, kita belum paham. Mungkin karena emosional. Karena tentara sendiri sebenarnya lahirnya itu dari rakyat. Tentara itu lahirnya dari rakyat. Kalau Dan kita untuk melukai rakyat itu malu. Malu betul. Bahkan saya tuh pernah dipukul masyarakat, bahkan preman, saya nggak mau balas. Di Ludain pernah saya nggak mau balas. Mungkin Iya. saya masa begini, mungkin saya di Ludain, mungkin itu dosa saya. Saya kembali ke belakang. Mungkin dosa saya dulu. Saya ingat lagi. Saya ditembeleng, saya nggak balas, mungkin saya pernah nembeleng siapa ya. Kita kembalikan lagi. Yang penting kita bisa menahan emosional. Kuncinya itu. Ayo ikut Om ya. ikut ke Papua. Ke Papua. Ini namanya Maimun. Main. Sebab saya sangat mengagumi sekali Mbah Maimun. Saya itu sangat kagum dan sangat suka sekali sama Mbah Maimun Jubair. Alhamdulillah. Bah, saya ketemu tanggal ini tahun ini, hari ini alhamdulillah. Saya nunggu jadwal mau cuti itu mau kesini susah. Hampir setahun setengah saya ikuti YouTube. Kapan saya bisa ketemu beliau ini? Saya ingin lebih dalam lagi, lebih belajar lagi, lebih tenang, gitu. Lebih fokus. Kepingin hidup saya itu bermanfaat. Kepingin sekali saya. Bagaimanapun caranya saya gunakan, baik dari dinas, baik non dinas. Bagaimana rakyat itu senang, masyarakat itu senang, apalagi kita hablum minanas, jangan sampai kita menyakiti. Bahkan jujur aja ya Mas, semut pun saya kasih makan loh. Saya makan lalapan itu saya cuil, ini ya kan saya bagi biar dia nggak dibunuh sama manusia gitu. Saya kumpulkan, sini kumpul jadi satu. Saya makan roti saya pisahin, ini makan biar kemana-mana. Ini pernah diajarkan sama Mbah Maimun. Mbah Maimun itu ya seperti itu juga. Mbah Maimun seperti itu. Sampai sekarang saya terapkan gitu. Sedekah Bagaimana? itu ya nggak cuma sama orang, Nggih. sama hewan pun juga sedekah. Oke, jelas. Termasuk kepada bumi. Makanya kemarin pas ada orang yang nendang sajen itu menurut saya pikirannya
wah sangat dangkal itu, sangat dangkal sekali. Itu kan Orangnya budaya. Kenapa kok di sebenarnya sih antara budaya dan agama itu nggak sama sekali berbenturan sebenarnya. Yang membentur-benturkan itu ya orangnya itu sendiri, oknum itu sendiri. Kembali ke Seperti negara dan agama itu juga sama sekali tidak ada benturan. Tidak ada benturan. Yang membenturkan itu ya oknum orang-orang itu Betul. sendiri. Kayak Betul, contoh gini, ketika pemerintah sama menganjurkan kita untuk kemarin itu tidak sholat Jumat. Nah seperti itu sebenarnya juga itu sudah pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ketika ada suatu penyakit taufun, itu pun juga seperti itu. Pernah baginda Rasulullah seperti itu. Karena mengutamakan keselamatan manusia itu lebih utama daripada beribadah itu sendiri. Kayak contoh, saya main jalan ke masjid, ada orang jatuh naik motor. Gak usah ke masjid dulu, tolongin dulu orangnya itu, jangan ke masjid dulu. betul. Itu yang diutamakan. Nah itu yang dilakukan pemerintah. Nah ini kadang-kadang cuma dilihat orang sholat kok dilarang-larang. Lah itu untuk keselamatan kamu sendiri kok. Itu untuk keselamatan kita semuanya, bukan cuma dirimu juga, orang lain juga. Itu keluargamu, anakmu kayak gitu. Nah itu yang diajarkan. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sudut pandang mata saja, gitu. Tanpa mengerti secara kafah, ini yang repot. Ini nggak ada benturan. Nah salahnya dibentur-benturkan itu yang jadi masalah seperti itu. Laras. Karena kemarin ada yang tanya saya suruh menanggapi tentang yang nendang sajen itu, saya nggak menanggapi karena apa, itu sudah ranahnya pemerintah kok. Kalau ada orang mau belajar sini ya tak kasih tahu kamu yang dimaksud sajen itu kayak mana, tak suruh ajak makan kalau kamu gitu. Makan aja itu daripada kamu tendang, kan selesai. Ngapain kamu tendang? Wong saya itu biasa dulu di sawah kalau pas acara itu panenan itu makan di sawah, saya makan sajennya itu Di ujung-ujung. iya. Kecil saya suka makan begitu. Ujung-ujung. Enggak kalau ditendang gitu enggak gitu loh. Seperti metek kita Itu tempat saya di Ngawi kayak gitu. Jawa ya juga sih di tempat saya itu mau panen kan ada petian gitu, layan telur. Iya. Makanya jangan dilihat hanya sekilas saja. Wah, nanti kamu seperti orang buta yang disuruh menjelaskan tentang gajah gitu. Jelalah yang kamu pegang itu pas belalainya sehingga kamu teriak-teriak, wah agama itu panjang begitu kayak ular. Yang kamu pegang belalainya kok gitu. Wah gajah itu lebar kayak tampah gitu. Yang kamu pegang pas telinganya. Makanya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami agama itu enggak hanya teksnya saja, artinya saja enggak. Perlu qiyas, perlu isma, perlu kita ke ulama, perlu nahwu shorof. Itu dipelajari dulu itu. Mempelajari Al-Quran itu enggak semudah itu. Makanya ketika ada tafsir itu pun juga dengan pengkajian yang luas gitu. Ini kan kalimat yang sudah jadi. Ya iya. Sebelum jadi kan banyak. Kalau Penyusunannya itu. bahasa santrinya itu asbabun nuzulnya. Contoh begini, ketika ada firman Allah yang berbunyi ketika kamu bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah. Ini kalau cuma dipetik ini tok, wah mabuk orang ini, mabuk agama, bahaya ini. Padahal di asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat ini? Sebab ketika itu baginda Rasulullah diserang. Jadi enggak kita itu tiba-tiba orang lagi makan kita bom, ada orang lagi duduk-duduk kita bunuh, enggak seperti itu. Kita itu boleh membunuh hanya ketika kita itu mau dibunuh. Betul. Menjaga diri kita. Kalau kita membunuh orang yang tidak membunuh kita walaupun itu kafir, haram, mencium baunya surga saja haram. Oh cuma mati sahid. Sangit iya. Sangit itu iya. Ini loh perlunya belajar agama secara kafah itu. Secara kafah itu kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti ketika menyebut Allahu Akbar, dia benar-benar menuhankan Allah, bukan menuhankan hawa nafsunya. Enggak ngerasa benar dewe gitu. Enggak merasa paling benar, itu penting sekali. Nah ini pentingnya belajar secara kafah kan. Gitu. Makanya saya mengajarkan santri ini untuk bisa memahami secara kafah begitu. Ilmu itu harus diterima dengan hati, bukan dengan nafsu. Dengan kolbu. Iya, nanti kalau dengan nafsu cuma untuk menyalahkan orang lain. Terus bahasa yang beliau sampaikan tadi tentang kesabaran itu penting sekali. Penting. Saya setuju, Pak. Terutama begini. Bapak anggota? Enggak. Jadi karena
kamu bukan musuh saya. Karena saya menjalankan amanah. Kalau saya menjalankan amanah, harus saya tahan, harus saya kuatkan iman saya. Karena saya mendapatkan amanah 4 yang saya bawa dan harus saya dakwahkan pelan-pelan semampu saya. Sampai kalau saya nggak mampu, saya sampaikan, ya Allah, saya nggak mampu. Berikanlah hamba bantuanmu ya Allah, hablum minannas ya Allah, hubungan saya dengan manusia. Ayo ketemu satu. Alhamdulillah. Oke. Karena memang yang jelas ketika kita mau berbuat baik itu harus disertai dengan kesabaran. Oke, Dan yang kedua harus disertai dengan keikhlasan. Karena setiap kali orang berbuat baik itu sama seperti orang menanam. Orang nanam itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Proses. Walaupun yang manen itu nanti bukan kita, bisa anak cucu kita, bisa cicit kita, bisa saudara kita yang memanen kebaikan itu. Contoh kita sekarang makan kelapa ini kan kebanyakan tanaman-tanaman kakek buyut kita. Leluhur kita. Makanya ketika Kita jenengan yang berbuat menikmati. baik, nggak usah berpikir mau dibalas apa enggak. Itu pasti nanti sampai dapat balasan, pasti menunai itu. Iya. Walaupun nggak sekarang, entah besok, entah nanti, atau kita sudah mati, tetap mengalir kebaikan itu. Makanya saya sendiri, ketika saya berbuat baik, saya nggak pernah, saya sendiri, saya nggak ngomongin orang, saya nggak pernah minta balasan. Oh kamu harus balas saya atau enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Betul. Terus Makanya ada orang yang datang ke sini terus mau nyantri atau mau berobat, ya wes datang aja itu. monggo. Silahkan daftar gratis, obatannya gratis, nanti pulang dibawakan media gratis. Sudah, kamu terima, syukur nggak ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak terima loh, kok cuma diginikan saja lah, terus kayak mana kita bisa cuma mendoakan, kok cuma dibeginikan saja gitu. Terima ya syukur, nggak ya sudah. Sama kalau ada orang yang nyantri di sini kan semua daftar gratis, Yeah. makan gratis, tempat tinggal gratis, baju kita kasih, bahkan kalau ada rezeki kita kasih. Kok ternyata mereka nggak terima atau merasa paling kurang baik, ya silahkan, itu urusan mereka. Walaupun bahkan mereka menjelekkan kita, ya silahkan, no problem. Saya pasrahkan semuanya sama Allah. Oke, Mas. Karena ya memang kebaikan itu tujuannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Terus mereka yang datang gitu, wong teko niku kan nggih kersane Gusti Allah. Nggih. Dados nggih. Kon teke ati. Manut kalih kersane Gusti Allah, manut isane bismillah ya bismillah. Wong teko kersane Gusti Allah kayak gitu. Kalau kita enggak manut kersane Gusti Allah, jibe Kang. Satu hari 100 orang. Satu orang punya masalah sendiri-sendiri. Nggih. Lah kita harus bisa membantu. Nggih. Harus bisa membantu. Nggih. Kalau kita Kadang kula enggak nggih ngoten, Gus. manut kersane Gusti Allah, bingung. Nggih. Tapi kalau manut kersane Gusti Allah, wong teko-teko kersane Gusti Allah ya wis sak karep-karep Gusti Allah. Bahasa Jawane Allah mbuh, Nggih. sak karepku mbuh gitu aja. Istirahane Gusti Allah gitu. Isane ngidoni diidoni gitu. Nggih. Nyebul enggak usah mumet-mumet gitu. Nate kula kenangan sampean kok rene. Enake ning ndi kok galuk jak aku. Sepurane Pak Dan. Dewe penting donga selawat ya, aja lali kewajibane marang Gusti Pangeran, sampe diciptakno kon nglakoni perintahe. Nek sampean ana coba ngene iki, sampean walik sik ana masalah apa sampean biyen-biyene. Sampean janjeni apa iku lho. Kalau hablum minannas pasti akan dibantu dengan manusia, pasti ada. Allah akan menurunkan manusia-manusia yang mendapatkan hidayah. Tapi nggak semua manusia bisa menolongmu sebenarnya. Karena tergantung beratnya permasalahanmu gitu. Jadi masalah sampean 1 kilo, sama njaluk tulung sing setengah kilo, ya gak gelem gak iso. Mesti ono sing 5 kilo, mesti eneng iku wae. Golek ono. Makanya saya itu dari dulu Kang, dari mulai bangun Padepokan ini tuh baru 1 bulan saya buat tuh walah itu nanti paling 3 bulan wis tutup, itu sebulannya tutup gitu. Kayak penipuan, kayak pembodohan, itu semua terserah gitu. Karena apa? Karena kalau kita itu tadi, yang pertama, ilmu ini kan nur cahyo. Nggih. Nur cahyo itu artinya adalah cahaya, penerang, pengertian itu. Kalau kita ngerti dengan apa yang kita jalani, tidak bakalan bingung walaupun dikatakan begini, dikatakan begitu. Contohnya kayak di stadion nih kok, pemain bola. Jadi ketika pemainnya lagi main, supporter kan pasti isane nyacat karo Nggih. nyocot kan gitu. Asalkan pemainnya itu tadi terfokus pada tujuannya, ya iso panggah main. Tapi lek diteriaki, dicacat, dicontot kok wis Dihujat. header. Ora fokus karo tujuane. Mentale. Don gitu. Pak Jokowi kurang gimana coba?
menang gak tahu iya pangkat dilok nih pelongak tapi ya santai aja tetap berjalan buktinya 2 periode jadi tetap jalan Nggih. nggak masalah kan gitu Sudah kehendaknya. lah iya nggak jadi masalah buktinya ya tetap baik-baik saja yang penting apa fokus pada tujuannya itu tak sudah selesai fokus pada tujuan nih apa yang mau kita lakukan niatnya baik wis api nggak usah ngarep-ngarep balasannya api karo toko ya sama api ya imangan masalah kono arep bales api apa ora terserah aja sampean ngirimi makanan yang konco yang tonggo yang bolo terus ketika dia nggak berbuat baik ke sampean sakit hati itu jangan Nggak boleh. karena ketika kita berbuat baik itu yang penting nih wow nggak sakit hati uang terus yang kepindo nggak gampang sakit hati itu penting kan nggak gampang sakit hati uang dengan mulut maupun dengan sikap terus yang kedua nggak gampang sakit hati Ngerti caranya? Tutup 2 rakaat. nah itu Mental, Mas. Aku bukan gadek, Mas. Saya tutup 2 rakaat. Mata saya tutup 2. Karena mata ini kan untuk melihat yang bagus-bagus. Jangan sampai kita melihat barang yang jelek. Nah, lindungi bukan pakai kacamata dengan sholat sunnah. Penting. kemarin itu sing tiang bidal teng Papua. itu kesini itu ngasih saya baju bekas dari Papua itu bolong ada 4 bekas tembakan bajunya itu tapi alhamdulillah orangnya itu tidak apa-apa 4 bekas tembakan itu yang berangkat ke Papua itu seperti itu terkadang pun juga yang terpenting jangan mudah untuk menceritakan ke orang lain sebab sama kayak kita minum kopi begini kalau kita merasakan rasanya diceritakan ke orang lain nanti yang nggak merasakan dikira bohong. Tipu. Nggih, las niku. Sebab yang bisa merasakan itu hanya yang mengamalkan saja. Hanya yang mengamalkan saja. Niki nggih. Kemarin pulang dari Papua beliau terus berangkat ke Amerika. Gitu ke Amerika. Kuliah ya, Sa? Nggih, belajar di sana Nggih. di Amerika. Menjenengan ini di Papua berapa lama ini? Insya Allah tinggal tahun ini. Tinggal tahun ini. Kalau berarti dari pertama awal berangkat sampai sekarang itu udah berapa tahun? 18. 18 tahun. 18 tahun di Papua. Saya ketemu istri itu setahun sekali. Alhamdulillah, udah punya momongan. Kok seandainya saya kumpul satu lusin. Karena kadang orang nggak punya anak itu, bukan mandul. Saya punya konsep satu, perbanyak baca surat Yasin. Itu yang saya dapatkan. Waktu istri saya divonis nggak punya anak, ya itu saya bilang, saya bermunajat minta perbanyak baca surat Yasin karena kandungannya surat Yasin itu sangat-sangat luar biasa. Satu ayat itu aja, subhanallah. Karena kehidupan di dunia itu di surat Yasin itu lengkap. Kayak bercocok tanam di ayat 44 sama 43 sama 44 itu bercocok tanam. Gitu. Khusus petani. Ada khusus mencari rezeki mungkin wira swasta, ada lagi di ayat-ayatnya. Bukan artinya, maknanya kita cari. Nanti ketemu pelan-pelan. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan, tinggal pelan-pelan saya menginformasikan nanti. Nak pun titi wanji nih. Nah, nggih. Insyaallah. Insyaallah. Kula nggih kepingin dados tiyang niku mulo pindah tiang-tiang niku remen kula di entosi ngoten bermanfaat. Insyaallah. Kula kepingin hidup kula niku bermanfaat. Amin. Namung napa malih to? Nang ngejar napa malih? Kula kepingin donga ya, Mas. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan untuk bangun rumah tingkat. Belum dikasih sama Allah, tapi udah dikasih. Contoh, capek. Ruko lantai 3. Punyanya temen. Pak Dan tidur di atas nggih. Oh nggih. Cas HP ketinggalan di bawah malas ngambil, manja. Nah, mending lantai bawah. Itulah manusia itu. Kepingin ya Allah berikan kemudahan untuk beli mobil. Nah, Pajero. Waktu kunjungan saya bawa mobil Pajero Matic. Yo ngene ae. Mudun juga kuning kulitku. Dunia itu sebenarnya ya Nggih. nafsunya di Nah, supiyah. Jadi keinginan kalau sudah dapat ya biasa saja.
Sama ketika wong wedok wayu, main rapi, setahun lah biasa ya, kayak kakak adik. Ya sebelumnya aja. Mungkin laki-laki di dunia ini mungkin jarang Mas kayak saya. Saya pernah nazar sama istri saya sungkem sama istri saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikanlah nafsuku kepada perempuan lain kecuali istriku. Kenapa saya sampai bilang kayak gitu? Karena saya ingin menjaga ilmu. Saya sayang dengan ilmu. Gitu. Saya berani. Makanya istri saya nggak pernah berpikiran negatif sama saya. Saya jalankan. Saya yakin dengan kekuatan Allah, iman itu dijaga. Makanya mata, pandangan, telinga kita tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau ada informasi angin kencang yang tajam, kita punya tamengnya. Walaupun masuk sedikit, kita cuci dengan hati, hilang. Itu yang saya alami. Ya alhamdulillah. Berjauhan, nggak pernah bermusuhan. Ya ini. Yang penting yakin. Semua dengan izin Allah, semua ada ketentuannya. Tinggal kita menikmati hidup. Gitu. Lakukan perintahnya Allah udah. Kalau kita diajak belok ya putar balik aja. Ngapa ya? Siap. Enggak. Semangat kersane Gusti Allah. Ya nggih. Penak urip manut kersane Gusti Allah. Manut ae so. Wae salat, kerja. Insyaallah. Gusti Allah ku mesti paham. Sebenarnya jangan sampai Anda menikmati kenikmatannya orang lain, nggak boleh. Apalagi membahas, nggak boleh. Oh, wong sugih yo enak ya. Pantangan, nggak boleh. Dibatin ae, wis meneng ae wis. Karena semua itu dengan izin Allah. Nah, sampean kepengin sugih, engko nak matine kobong sampean pengin enggak? Mboten to, Bu. Sami ngoten. Pun sami-sami adosane. Insyaallah. Enggih. Sedanten nggih kok benten-benten merek e. Isine nggih sami. Gitu. Enggih. Sedhi klinting ya mbako lho. Regane beda-beda lho. Tapi dasarnya kok. Imate digembleng dijak nglawan dukun santet imate. Lah, sowan nang aku. Nggih kok nggih sadherenge bidan nggih nyuwun gemblengan Insyaallah. kangge nata iman kula ten mrika. Mugi-mugi dengan waktu di Papua ini Siap. bisa bermanfaat dan Siap. insya Allah saya kepingin membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya Siap. biar kembali ke hakikatnya. Buka cabang berarti. Tempat ini buka cabang di Papua apa di Bojonegoro insya Allah. Bojonegoro? Buka cabang di sana. Insya Allah di Bojonegoro saya siap. Mudah-mudahan beliau bantu saya pindah tahun ini. Insya Allah saya fokus. Alhamdulillah saya terapi stroke bisa Mas. Tapi semua dengan izin Allah. Saya belajar di pondok di Nganjuk terapi bioelektrik yang pakai setrum itu. Sampai saya tuh haus ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Gitu loh. Ilmu yang dirasakan masyarakat sekarang ini mungkin lumpuh. Siap. Nah, itu mau saya haus ilmu. Bagaimana saya hidup di laut itu bermanfaat, hidup di hutan bermanfaat ya gitu. Jangan hidup di laut tenggelam, sama aja. Nah, kalau kontennya jenengan itu kan nggih gemes yo pripun nggih. Kadang kalau sampai ajenge WA nggih. WA admin juga suwe balese. Tak batin ae. Saya penting ngeten nggih. Nggih. Gemblengan iku sebenarnya amalan. Nggih. Lah amalan itu ialah perjalanan. Nggih. Bisa dikatakan adalah tirakat bahasa Jawa. Nggih, Mas. Bahasa Arab niku torekoh. Dados tirakat napa torekoh niku artinya adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Nggih. Nah, repotnya ketika melakukan perjalanan ini nanti pasti diuji dengan kesusahan maupun diuji dengan kesenangan. Alhamdulillah Gus, kalau ujian kesusahan paling bawah sudah saya alami. Alhamdulillah sehat Gus. Saya sudah di bawah diinjak ditusuk. Istri minta cerai, ditinggal anak ninggal. Saya bilang sama istri saya nikah sama kamu
bukan kamu PNS, bukan kamu bidan, bukan kamu pegawai, bukan kamu anaknya orang kaya. Saya nikah sama kamu karena amanah. Sampai kapanpun saya akan sama-sama. Nggak akan saya pisahkan. Kecuali nyawa saya berangkat. Itu prinsip hidup saya. Karena saya yakin dengan ketentuan Allah, saya yakin semua itu di balik-balik daun itu pasti ada ulatnya, ada buahnya, ya. Gitu loh. Jangan minta buahnya aja. Ya ulatnya pasti ada. Ulat itu dari mana? Nah, mungkin langkah kita yang salah, mungkin ucapan kita. Ya, alhamdulillah, ujian susah udah saya alamin, ujian kesenangan udah saya alamin. Makanya hidup tuh hampa kalau tanpa ibadah. Itu judulnya itu. Terus tahu Pak jenengan cerita napa jenenge koyo ngamali ilmu alat dunia pripun? Nah, nggih. Kalau ngamalkan laduni pertama itu nggih selawat. Kalau dikengken selawat, kalau raosaken selawat niku alhamdulillah kula ngelampahi ilmu laduni niki nggih saking alam. Saking alam dan mungkin saya ketemu entah itu jin atau bangsa yang lain, saya nggak tahu. Intinya beliau menyampaikan bacalah Quran menggunakan hakikat, bukan menggunakan arti. Nah di situ saya belajar tentang Al-Quran. Alhamdulillah saya pertama kali saya membaca Al-Quran itu karena saya nggak bisa membaca waktu itu, semua dengan izin Allah otodidak. Saya satu hari khataman, tapi gonta-ganti nadanya, dan saya nggak tahu itu siapa. Ada nada cewek, ada nada cowok, ada nada orang tua, gonta-ganti. Di situ saya semakin senang membaca Al-Quran, semakin senang, semakin haus. Nah di situ saya mendapatkan suatu hidayah. Oke, kalau pada amalan, Nggih. yang penting di amalno Nggih, insyaallah. niat patus ridhone Gusti Allah wonten mawon. Nggih. Dan insyaallah nanti amalan ini sebenarnya ialah perjalanan untuk membuka atau mengetahui tentang jati diri yang ada di dalam diri kita. Nggih. Karena semuanya ilmu itu sebenarnya sudah dititipkan Allah kepada diri kita. Nggih. Oleh sebab itu yang penting kita paham tentang siapa sejatinya diri kita. Penting. Nah, salah satu untuk mengetahui tentang siapa jati dirinya diri kita itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan sholawat. Nggih. Nanti ada beberapa amalan sholawat yang nanti dibuka akan asrornya atau rahasia-rahasianya, nanti jenengan amalkan. Itu semuanya diniatkan untuk mencari ridha Allah itu saja. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika melakukan perjalanan ini nanti pasti akan ada cobaannya, ujiannya, baik itu dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Contoh, ketika mendapatkan ini dan itu hadiah ngoten mawon. Kalau memang nanti belum dapat ya berarti kita disuruh jalan terus. Yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah. Ngoten niku mawon insyaallah. Jika diuji dengan kesenangan, Siap. saya akan titipkan ke anak yatim piatu. Insyaallah. Itu prinsip saya. Insyaallah. Saya nggak mau terlalu banyak pertanyaan di sana nanti. Insyaallah. Aku titipkan. Jika ada ujian kesusahan, akan aku nikmati. Insyaallah. Akan aku nikmati betul. Insyaallah. Biar selesai di sini aja, nggak usah di sana. Nggih. 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 Tentang kesabaran niku sebenarnya wonten rahasia sing agung sing wonten tentang kesabaran niku, sebab ada hikmah yang luar biasa yang terdapat di dalam sabar tadi. Contoh ketika kita dikatakan bodoh oleh orang lain, ketika kita tidak marah, sabar, maka kebodohan akan kembali kepada yang mengatakan. Dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita marah, maka berarti kita menerima cacian, hinaan, fitnahan orang itu. Maka jangan marah. Itulah rahasianya, hikmahnya yang terkandung di dalam
Kesabaran niku wae. Nggih. Pi kados toyo petak Gus nggih. Insyaallah. Didamel kopi saged, Siap. didamel teh saged, Siap. didamel wedang jahe saged. Siap. Mas sampean nyuwun kopi tok nggih mboten saged napa-napa. Nggih to? Nggih, susah seneng kados kopi kados gula. Nah. Akhirnya manis. Mending nyuwun ilmu nggih toyo petak mawon. Insyaallah. Ketinggal sedanten. Nggih to, Gus? Siap. Kula mboten nyuwun sematen. Kula nyuwun sementas. Lah, mengki kula damel kopi kan saged, mboten usah. Gus, kopine ndi? Nah. Insyaallah, insyaallah. Monggo Ustaz, beliau sekarang mandi dulu. Nanti setelah mandi siapkan daun bidara garam, dudukkan di mori ya. Kenapa duduknya di mori di putih? Berarti tempatnya harus putih, tempatnya harus baik. Cara baiknya ya terus belajar baik, Nggih, terus lakukan kebaikan walaupun diri kita belum menjadi orang baik. nggih selalu. Yang penting Belajar. belajar dados yang Nggih. baik atau mau. Niku Bisa mawon sedaya. nggih. Monggo Niku Ustaz. sing kula remeni niku. Siap. Nggih, monggo mandi rimin. Oh, nggih siap. Barakallah. Nanti tunggu saya ya. Nggih siap. Dudukkan di mori. Temen. Monggo teman-teman.